Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi husban asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu saudara hadirin jamaah salat Isya, insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih malam kedua. Mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan pada hari pertama diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang besok baru mulai puasa, mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesehatan, kelancaran semua, dan mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Rabbul Izzati. Ada satu buku Bapak Ibu Saudara, judulnya The Logical of Scientific, mengutip pendapat Nietzsche. Nietzsche ini ateis, sama dengan Gadamer, sama dengan Heidegger. Ini orang-orang post-positivism. Basis pemikirannya humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Saya mau kaitkan dengan puasa biar keren. Gini, dalam buku itu dijelaskan fungsi manusia 3. Pertama, memanusiakan manusia. Artinya apa? Jangan-jangan ada yang mengaku manusia padahal bukan manusia. Manusia itu kalau dari bahasa Arab satu akar dengan kata insan, satu akar dengan kata ins, satu akar dengan kata satu akar dengan kata anisun. Artinya apa? Lemah lembut, peka, solider, sensitif, penuh kasih sayang. Itulah hakikat manusia. Makanya tugas manusia adalah memanusiakan dirinya sebagai manusia. Dengan apa? Dengan memerdekakan dirinya dari belenggu nilai-nilai jasmaniahnya. Itulah hakikat manusia. Karena manusia adalah makhluk independen, makhluk merdeka, makhluk otonom, makhluk yang bebas melakukan apa saja selama berbasis kepada nilai-nilai ins, nilai-nilai uns. Insan basisnya adalah kasih dan sayang. Berbeda biasa, yang penting penuh dengan kasih sayang, menerimanya dengan hati, menerimanya dengan jiwa, baru dia manusia. Jadi kita adalah makhluk yang bebas. Kita yang mengatur diri kita, bukan kita diatur oleh diri kita. Pak, Ibu, ada ungkapan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Betul ya? Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kita makan karena apa? Yang kenceng. Lapar. Kita baru makan karena lapar. Lapar itu perut. Berarti kita yang hebat, yang profesor, yang mulia, pejabat, presiden diatur oleh perut kita. Betapa terjajahnya kita, betapa terhinanya kita. Kenapa? Karena kita diatur oleh perut kita. Ketika kita puasa, lapar enggak? Lapar, Pak? Lapar.
Haus nggak? Haus. Kita makan nggak? Kita minum nggak? Enggak. Kenapa? Karena aku yang mengatur perutku. Karena aku yang mengatur rasa dalam badanku. Bukan engkau wahai perut, bukan engkau wahai jasmani, tapi aku yang mengaturmu dan engkau harus taat tunduk kepadaku. Ternyata sampai maghrib kita mampu lakukan itu. Perut kita atur, jasmani semua kita atur. Sesuatu yang haram kita tinggalkan karena kita makhluk merdeka yang bisa membebaskan diri kita dari belenggu jasmani kita. Keren apa keren? Oh, orang puasa keren Pak. Makanya aneh kalau puasa cuma lapar doang. Sian dia lo. Jadi kalau orang puasa nggak mampu membebaskan dirinya, namanya bego. Tahu bego? Apa bego? Minum es ditiup. Minum es ditiup namanya. Nah, makanya puasa itu imsak. As-saum al-imsak. Imsak itu artinya apa Pak? Nahan. Kalau di kita imsak 10 menit sebelum subuh. Boleh makan nggak? Boleh. Sahur kesiangan, begitu imsak baru bangun. Boleh makan nggak? Boleh. Nggak bolehnya ketika masuk subuh. Nggak boleh. Berarti imsak artinya apa? Ngatur, mengendalikan, menata, memanage puasa. Imsak an syahwah. Mengendalikan, mengatur syahwah jasmaniyah. Nih badan kita yang ngatur. Kenapa? Karena kita presidennya, karena kita yang ngatur, karena kita tuannya, karena kita bos badan kita. Karenanya orang puasa bukan nggak boleh makan. Siapa bilang orang puasa nggak boleh makan? Boleh. Diatur habis maghrib. Siapa bilang orang puasa nggak boleh minum? Boleh. Habis maghrib. Siapa bilang orang puasa nggak boleh berhubungan dengan istrinya? Boleh. Habis taraweh, habis maghrib. Ngancem amat habis maghrib. Entar habis taraweh baru kita yang ngatur. Imsak an syahwah. Syahwah kita kendalikan. Makanya ujung daripada ibadah puasa memerdekakan diri Pak. Jadi kalau ada manusia, dia lakukan syariat puasa, tapi dia masih terjajah oleh jasmaninya, dia masih terjajah oleh syahwatnya, ada pertanyaan besar, apakah betul dia melaksanakan ibadah puasa? Jangan-jangan benar apa kata Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Cuma lapar dan haus saja, karena dia tak mampu mengatur jiwanya, tidak mampu mengatur jasmaninya. Yang pertama, memanusiakan manusia dengan memerdekakan dirinya. Yang kedua, manusia itu tugasnya adalah menunjukkan eksistensinya. Ayah berusaha keras mencari nafkah untuk menunjukkan kepada istri anaknya, aku bapakmu, aku ayahmu, aku imam, aku yang bertanggung jawab dalam rumah tangga ini. Kita menunjukkan eksistensi kita, bahwa kita manusia, makhluk yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada kita, hatta malaikat sekalipun. Kita tunjukkan eksistensi kita, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Makanya kalau kita lihat buka Al-Baqarah ayat 30, ketika terjadi perdebatan antara Allah yang kemudian dikritisi oleh malaikat
yang nggak setuju kita semua jadi khalifah, malaikat bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Ya Allah, manusia itu yang kerok, manusia itu resek, manusia itu kerjanya saling menumpahkan darah, nggak pantas untuk menjadi khalifah. Sementara kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu memujimu, menyanjungmu, mentasbihkanmu, mentakbirkanmu, bertahmid kepadamu. Kenapa bukan kamu menjadi khalifah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kalian enggak tahu. Lalu apa yang Allah lakukan kepada manusia? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ada transfer of mindset, ada transfer of knowledge yang Allah ajarkan langsung kepada Adam alaihissalam, sehingga malaikat terdiam 1000 bahasa ketika di-track sama Adam. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda itu, sebutkan nama-nama barang itu, sebutkan nama apa yang aku tunjuk. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Tapi begitu Adam disuruh sebutkan ini, itu mik. Sebutkan ini, itu Quran. Sebutkan itu jam. Semua. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Eksistensi manusia bukan dengan kekuatan badannya. Eksistensi manusia sebagai makhluk terbaik dengan pikirannya, dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Itulah eksistensi manusia. Manusia dihargai bukan karena hartanya yang banyak. Manusia dihargai bukan karena istrinya yang banyak. Kata teman saya, laki-laki itu disebut Superman kalau istrinya 4. Kalau istrinya 3, Power Man. Kalau istrinya 2, Gentleman. Kalau istrinya 1, Cemen. Gitu nih, cemen. Manusia nggak hebat karena hartanya, karena kekuasaannya sebagai presiden, tidak. Makanya mas saya santai-santai aja Pak, siapapun yang jadi presiden ya. Jelas Allah udah bilang kok dalam surah Al-Imran, Allahumma malikal mulki, Allah yang menggenggam kekuasaan. Allah kalau mau kasih aja siapa aja. Fir'aun aja dikasih kekuasaan, Fir'aun dikasih sama Allah. Raja Namrud dikasih, Netanyahu dikasih jadi presiden. Iya. Oh, apalagi yang kemarin yang begini-gini. Dikasih. Cuma kata Allah, kasih alternatif sama Allah nanti. 2 alternatifnya. Apa? Tu'izu au tuzillu. Dia akan dihinakan dengan kekuasaan atau dia akan dimuliakan dengan kekuasaan. Sakarepmu mas. Sampean mau mulia, monggo. Sampean mau hina, ya monggo. Allah kasih, Allahumma malika tu'til mulka man tasya. Lalu di mana letak eksistensi manusia? Eksistensi manusia pada kemampuan dirinya menangkap pesan-pesan Allah. Ketika hatinya merdeka, ketika jiwanya merdeka, maka dia akan mampu menangkap pesan-pesan Allah. Nah, puasa itu kan 3. Pertama taholli, kedua tahalli, ketiga tajalli, kata Imam Ghazali. Taholli itu apa? Mengeluarkan energi negatif itu puasa. Kalau yang negatif-negatif udah keluar, diisi tahalli dengan apa? Baca Quran, zikir, sedekah, infak, salat sunnah, itu tahalli. Lalu tajalli, maka dia akan mewujud dengan apa? Kemuliaan di hadapan Allah dan kemuliaan di sisi manusia. Siapa mereka? Orang yang memahami puasa bukan hanya sebagai budaya, bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai kultur, tetapi dia pendekatan diri kepada Allah untuk menapaki penghargaan, penghormatan, kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua. Dan yang ketiga, kata Nietzsche, fungsi manusia itu mampu menyesuaikan dirinya
dengan apapun kondisi yang dia alami. Pak, di tangan kanan saya ada rumput segenggam, tangan kiri saya emas. Nih rumput, tangan kanan, kiri tangan emas. Saya taruh di hadapan kambing. Yang diambil sama kambing yang mana, Pak? Hah? Rumput. Kenapa? Kenapa kambing nggak ngambil emas? Karena yang ada di otaknya kambing cuma makan, cuma perut. Kambing nggak tahu nilai, nggak. Yang ada di pikiran kambing cuma makan, makan, makan dan makan. Tidur aja makan. Itu kambing. Ketika dihadapkan ini rumput, ini emas, pasti kambing mengambil rumput. Kenapa? Di otak kambing cuma makan. Kalau kambing tahu tentang nilai, pasti dia akan ambil emas, dia bawa ke pasar Selipi, dia jual di pasar Selipi, dia beliin kebun isinya rumput semua. Kenapa? Karena kambing tak mampu melihat nilai. Kalau dia di sana melihat ada yang hijau, dia akan ambil, dia makan. Habis yang hijau di sana, dia cari di sebelah sana. Yang hijau ada, dia makan. Habis di sana, terus dia akan seperti itu. Kambing diatur oleh kondisi. Kambing diatur oleh keadaan. Kambing diatur di mana dia bisa survive. Tapi manusia mengatur bagaimana cara dia bisa survive. Bagaimana dia beradaptasi dengan apapun situasi dan kondisinya, sehingga kita tetap mampu survival, tetap mampu melaksanakan hidup dengan baik, tetap mampu menjalankan hakikat diri kita sebagai manusia bagaimanapun situasi dan kondisinya. Lapar kita tahan, mampu kita kendalikan. Ketika azan maghrib berkumandang, banyak makanan, kita atur. Gak semua kita makan, cukup sekedar batal puasa kita, lalu kita melaksanakan sholat. Setelah sholat kita makan yang enteng-enteng. Selesai kita berangkat sholat isya tarawih, pulang baru kita makan nasi. Begitu hakikat manusia mampu beradaptasi. Puasa mengajarkan itu semua. Hakikatnya saudara hadirin jamaah yang mulia, puasa bukan cuma rutinitas tahunan. Kenapa saya sampaikan materi ini? Saya ingin merubah paradigma berpikir kita, bahwa puasa bukan cuma lapar, haus, bukan. Bukan cuma rutinitas kita berbeda lalu kita ribut, bukan ecek-ecek, cemen, cecereme itu. Substansi puasa adalah meningkatkan kualitas diri, mampu memerdekakan diri, mampu menunjukkan eksistensi bahwa kita makhluk yang terbaik. Dan yang ketiga, mampu mengatur tata pranata kehidupan kita, siapapun kita, dimanapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kita. Insya Allah, kalau itu yang dilakukan, insya Allah, bagaimana surah Al-Baqarah tadi, la'annakum tattaqun, maka kita akan menjadi makhluk yang terbaik. Itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada silap dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam 8. Saya pamit ya. Saya pamit.